Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, hai kelas 8A. Oke, jumpa lagi ya dengan Bapak nih di sini. Dengan Bapak Ajar. Masih ingat kan ya nama Bapak ya? Nah, kita sudah bersua secara langsung pernah. Kemudian di masa pembelajaran daring ini kita sudah akan bertemu kembali nih, tapi masanya berbeda. Kalau di luring atau di luar jaringan kita bisa langsung ngobrol gitu. Tapi kalau di sini bisa langsung ngobrol tapi tidak interaksi langsung. Oh, orangnya ada nih di sini. Bapak nanya tuh sebelumnya nih, enakan yang mana? Enakan secara daring gini atau enakan di kelas nih? Bapak minta ke Tegar, coba Tegar. Tegar enakan yang mana, Gar? Di kelas, Pak. Apa? Di kelas. Oh, kenapa enakan di kelas nih? Bareng sama teman-teman, Pak. Oh, udah kangen ya sama teman-teman ya. Oke, terima kasih Tegar. Nih Bapak nanya Ripri. Pri, sehat Ripri? Ya, ya Pak. Sehat ya? Ya, Ya, alhamdulillah. enakan di mana, Pri? Enakan di kelas atau luring nih? Daring nih. Kelas. Enakan di kelas ya. Nah, nanti kita berdoa ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini cepat berakhir gitu. Nah, sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal ini, marilah kita buka dulu dengan doa. Nah, siapa yang akan mimpi nih? Doanya KM ya? Boleh? Hansa ya? Hansa. Siapa? Nih, Hairunisa ya, Cak. Mimpin ya? Ya Pak, Ya. sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Udah cukup? Cukupkan. Berdoa cukupkan. Oke, terima kasih, Cak. Nah, Bapak mau ngecek dulu nih. Yang hadir sudah berapa orang nih? Oh, di data Bapak nih yang hadir itu sudah 24 orang. Nah, 24 orang, 25 orang. 25 orang nambah satu lagi tuh. 25 orang. Jumlah kelas kita itu di kelas 8A 32 orang. Berarti masih ada 7 orang lagi ya. Nah, mungkin terkendala jaringan. Kemudian ada yang kalau di SMP kita kan ya di sekolah ada yang di pesantren gitu kan. Nah, Bapak ngecek di sini belum ada yang dari pesantren ya? Belum terlihat ya? Oke. Oke, mudah-mudahan yang belum bergabung mau dapat dimudahkan ya kalau terkendala dengan sinyal, kemudian dengan misalkan perangkatnya, mudah-mudahan Bapak dengar juga nih ada di kelas mana ya? Di kelas 8 atau 8 ada yang memang karena pandemi ini nih device-nya udah mulai kena ngehang, ada udah yang rusak nih, HP-nya sudah rusak karena terus dipakai terus gitu ya. Terus dipakai sehari itu kan ya, kalian itu belajar daring ini berapa jam ya? Dari jam 8 tahfidz sampai jam berapa? Jam 11 ya? 11 lebih ya? 15 Pak. Iya Apa? Pak. Oh, 11.15 tuh. Jadi memang penting sih ya, kalian harus mengatur waktunya seperti apa belajarnya, walaupun memang jadi lebih sedikit dibandingkan dengan tatap muka, tapi menggunakan fasilitas internet, kemudian mata juga mungkin cepat lelah gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari bimbingan klasikal kali ini, nanti kalian diharapkan tujuan umumnya itu bisa menerapkan dan mengaplikasikan manajemen waktu kalian, baik itu nanti manajemen belajarnya seperti apa, mengatur waktunya bagaimana, membantu orang tuanya seperti apa gitu ya. Bapak harapkan nih jangan lupa kalau misalkan di rumah tuh biasanya karena banyak waktu yang luang karena belajar itu sampai jam 11.15, sisanya itu main game terus. Kan di sana itu bagi perempuan atau laki-laki bisa bantu orang tua, mungkin menjaga adik gitu kan ya, seperti itu. Nah, tuh itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya nanti yang pertama, kalian akan
diharapkan menyimpulkan bahwa apa sih manajemen waktu itu gitu ya. Definisi manajemen waktu itu apa? Kemudian yang kedua itu kalian menyimpulkan juga aspek-aspek apa gitu yang mempengaruhi manajemen waktu. Kemudian yang berikutnya kalian diharapkan bisa dan mampu membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang di dalamnya ada jadwal belajar kalian kapan-kapannya gitu. Misalkan di dalam 1 kali 24 jam itu kalian itu biasa belajarnya jam berapa nih, ditentukan. Cari kalian ya, kalau yang sudah tahu ya terima kasih. Sudah tahu untuk jadwal belajar, Pak, saya itu jadwal yang terbaik itu setelah sholat subuh nih. Kepikiran itu tenang gitu ya, sepi. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang jadwal belajarnya itu habis makan misalkan. Ada gitu ya. Nanti kalian tuliskan. Nah, gitu. Oke, pertemuan kita nih di jadwal itu ada 1 RPL itu rencana pembelian layanan kan ya. Kalau di kita kan SMP itu jadwal umumnya itu kalau formal itu 1 kali 40 menit ya, 1 jam pelajarannya. Nah, untuk bimbingan layanan kali ini berarti kita sampai jam 9, berarti 1 kali 60 menit dihitung jadi 2 kali 2 JP gitu. Nah, nanti rencananya sampai jam 9 nih. Jam 9 kita akan bersua di sini. Kita akan bercerita, kita akan berbagi pengalaman gitu. Nah, setelah itu ya, itu batasan waktunya. Pertemuannya berapa kali sih, Pak? Nah, untuk siklus ini atau pertemuan kali ini itu nanti sampai sama besok ya. Besok insya Allah besok gitu. Nah, Bapak harapkan besok kalian juga bisa masuk lagi di sini gitu, bisa cerita lagi gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana saja sih, Pak? Di sini. Nah, bimbingan kali ini ya, tentang membahas manajemen waktu. Kenapa sih Bapak membahas manajemen waktu? Waktu itu kan Bapak pernah ya memberikan skala sikap tuh, skala sikap yang akhirnya muncullah gitu permasalahan tentang manajemen waktu kalian. Kalian belum dari 100%, 60% lebih belum punya jadwal belajar yang rutin di rumah gitu. Nah, coba Bapak nanya, coba angkat tangan yang sudah bener-bener rutin belajar di rumah setiap hari. Coba angkat tangan. Nggak ada kan ya? Iya. Belum. Oh, ada tuh, ada siapa tuh ya? Siapa yang sudah teh? Coba yang sudah open mic ya. Atau di chat boleh. Nggak ada. Oh, nggak ada ternyata Pak, itu garuk-garuk. Oke, Bapak juga mengucapkan ya, Bapak lupa tadi mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Mungkin kenapa Bapak ajar pakai kopea? Sekarang kan Hari Santri ya. Tamat Hari Santri, pakai baju koko gitu ya. Oke. Pokoknya nanti dari 2 pertemuan sampai besok itu kalian akhirnya itu harus membuat tugasnya, membuat jadwal pelajaran, ditulis boleh ditulis di kertas, boleh kertasnya dibagus-bagusin, boleh ada gambar apa. Kemudian Pak, saya mau pakai aplikasi. Pakai contohnya di Android misalkan Canva, pakai PixArt boleh. Atau nanti Pak, saya mah jago tuh di desain, di grafisnya, saya akan pakai Corel, akan pakai apa, boleh, bebas seperti itu. Ya, paham ya sampai sana ya? Nah, sekarang pertemuan kali ini nih sampai jam 9, Bapak yang pertama akan sampaikan, akan putarkan dulu video. Nah, seperti apa kalian? Tugas kalian apa? Lihat videonya, kemudian perhatikan, kemudian analisis kenapa kejadian dalam video tersebut terjadi gitu. Nah, kenapa? Apakah yang berikutnya, apakah pernah terjadi dalam diri kalian juga? Gitu. Ya, nanti setelah itu kita akan diskusi ya. Idealnya sih diskusinya kelompok, tapi kita akan coba dulu karena waktu dan lain hal, kita untuk pertemuan kali ini diskusinya kelompoknya di sini saja gitu ya, bareng-bareng di sini. Tapi kalau pertemuan berikutnya mungkin atau minggu depan kalian akan dibagi kelompok, misalkan dari 32 itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, 8 orang gitu. Kalau misalkan ya seperti itu nanti Bapak akan membaginya. Kita akan komunikasi di WA. Nah, Bapak harapkan di grup WA yang konselor ya, kalian apa-apa mau cerita ketika kita interaksi saja gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, Bapak sekarang akan putarkan sebuah video. Kalau misalkan videonya Pak jalannya nggak lancar, nanti Bapak akan sharekan juga di
grup WhatsApp seperti itu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku. Balik lagi nih dengan Bapak Fajar dalam layanan bimbingan klasikal. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, insya Allah ya bimbingan klasikalnya akan berjalan dengan lancar. Bapak berharap kalian terus baik-baik saja ya, terus berpikiran positif dan terus selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Pak yakin anak-anak SMP Al-Masum selalu dapat menjaga kesehatan dimanapun berada. Sebelumnya, kita nonton video berikut ini yuk. Terus, perhatikan dan analisis kenapa bisa seperti itu. Nah, sampai situ dulu sebelum dilanjutkan. Gambarnya jelas ya? Terdengar suaranya? Ada ya? Oke. Nah, siapa dulu nih yang mau berkomentar
video itu gimana? Bolehlah dari tampilannya, dari grafisnya, dari isinya. Siapa dulu atau Bapak tunjuk nih? Ayo, Bapak minta Syafira, Ajahra. Nih, bagaimana Syafira? Gimana nih? Ayo. Syafira, ayo, kenapa? Bagaimana, kenapa sih video itu bisa bisa seperti itu? Kenapa? Dia kesiangan karena begadang, Hmm? kesiangan gitu, Oh, Pak. kesiangan ya. Oke, terima kasih. Ya, Terus Bapak minta katanya kesiangan ya. Nah, kesiangannya nih kenapa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Itu. Berarti video itu tentang kesiangan katanya ya. Nah, Bapak minta ini. Tommy masih ada di sana, Tommy? Ada, Pak. Ada. Nyalain kameranya, Tom. Oke. Ya, Tommy. Gimana, Tom? Video tadi gimana? Tentang Gimana? apa? Tentang kesiangan, Tentang kesiangan. Kenapa kesiangan? Menurut Tommy kenapa? bangunnya telat. Bangunnya telat. Berarti nih kita cari ya, kenapa bisa bangunnya telat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Atau mau menebak nggak? Ayo, Tom? Tidurnya telat kali, Pak. Oh, tidurnya telat. Oke, menurut Tommy tidurnya telat. Oke, satu lagi deh ya. Bapak minta perempuan nih. Bapak minta yang muncul ya. Oke, yang muncul siapa nih? Dia. Halo dia, hai. Ya Pak, Ya, ada pendapat dia. eh, ya karena tidurnya kemalaman atau karena gak nyalain alarm. Aha, tidurnya kemalaman atau nggak nyalain alarm. Kemungkinan itu bisa ya. Ya, terima kasih dia. Ya Pak, Oke. Ya, kita ini aja ya. Apa? Kita lanjutkan dulu nih. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Tuh cewek. Sama tadi tuh liftnya. Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an. Terus main game. Dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya. Harusnya gue. Nah, bagaimana anak-anakku? Kenapa pria yang tadi dalam video tersebut bisa terjadi seperti itu? Apakah juga kalian pernah mengalaminya?
Nah, lebih jelasnya kita diskusi di Zoom ya, biar lebih jelas dan lebih mantap. Oke. Gimana nih? Iya, tadi Pak Momon tuh. Mangga Pak Momon. Kata Pak Momon izin keluar duluan gitu. Nih, tadi kan sudah tuh utuh, videonya sudah dibuka utuh. Nah, tadi kan sudah ada yang menebak, Pak kesiangan. Iya, karena telat bangun, kemudian tidak menyalakan alarm. Nah, ada yang mau memberikan pendapat lagi nih untuk apa? Mempertegas atau memperkerucutkan seperti itu. Ada nggak? Coba angkat tangan, boleh di chat, boleh. Siapa ya? Oke deh, ini Bapak yang muncul langsung berpendapat ya. Oke. Ya. Hai. Halo. Ya. Pak. Ya, sinyal ya, Cak ya. Oke. Kita beralih dulu deh ya ke yang lain nih. Oh iya, Bapak lupa menyampaikan ya tadi di awal. Karena kita ini modenya daring, nanti ketika memang misalkan ada teman yang tiba-tiba hilang, terpental, atau misalkan Bapak juga misalkan hilang karena sinyalnya atau karena internetnya down atau drop gitu ya. Nah, nanti Bapak nitip nih ke KM untuk menjaga kestabilan menjaga agar kelas tetap kondusif gitu ya. Jangan langsung lab aja gitu ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Yang belum siapa nih yang mau mengungkapkan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, tapi Bapak nanya nih, Faija, halo Faija. Faija ada? Halo, Pak. Oh iya, ada dua ya. Oke. Faija, oke. Faija ada ya? Coba menurut Faija gimana nih? Kenapa sih Ya. videonya tadi seperti itu? Tadi videonya putus-putus, Pak. Oh, tadi videonya putus-putus. Oke. Oke. Kasih ya. Oke. Oke, kita simpulkan bareng-bareng aja ya. Terakhir nih, Bapak penasaran nih, harus sama siapa ya? Oke, sama nih. Yang kayaknya siap nih. Oh, Dit? Ya, Pak. Ya, menurut David gimana? Kenapa bisa seperti itu? Tadi kan sudah disinggung di awal. Gimana? Nah, mungkin dia tidurnya main game dulu, Pak, sampai jam 3, jam 4 gitu, Pak. Oh, David pernah seperti itu? Pernah nggak? Karena, Pak, tapi sampai jam 12 doang. Oh, sampai jam 12 doang ya. Oke, nggak apa-apa ya. Pokoknya asalkan kalian bisa mengatur waktu. Jadi kuncinya ya. Terima kasih David ya. Iya, Pak. Jadi kuncinya memang ada di pengaturan waktu. Berarti yang manajemen waktu tadi gitu. Nah, sebelum kita searching, sebelum kita cari tuh apa sih bentuk manajemen waktu itu apa, pengaturan waktu itu apa gitu. Nah, ada yang mengungkapkan tidak apa yang disebut atau dimaksud manajemen waktu? Nggak apa-apa, tidak definisi juga. Misalkan, Pak, menurut saya seperti ini. Melihat dari video tadi, manajemen waktu, pengaturan waktu seperti ini. Nah, ada nggak? Coba angkat tangan. Yang ada. Oke, ada? Tak ada. Bapak munculkan lagi. Oke, yang dimunculkan. Ya. Oke, ada? Hai Ajura. Iya, Pak. Ya, menurut Ajura pengaturan atau manajemen waktu itu apa sih manajemen waktu itu? Bisa ngatur waktu. Terus bisa mengatur waktu apalagi? Bisa nggak capek sama jadwal yang padat. Sesuai dengan jadwal yang ada. Ada lagi? Udah sih. Udah ya. Terima kasih Ajura. Iya. Oke, dengar ya teman-teman, tadi teman kita sudah mengungkapkan bahwa manajemen waktu itu apa sih? Tadi lihat dari video yang tadi di ini kan dilihat
Tadi katanya yang pertama harus sesuai dengan jadwal, katanya seperti itu menurut Azura. Nih satu lagi deh. Siapa ya? Siapa? Nih ada nggak ya? Dika, halo Dika. Masih di sana Dika? Hai. Nggak ada ya Dika ya? Oke. Ya Pak. Oh ada nih Dika. Oke Dika. Menurut Dika manajemen waktu itu apa Dika? Manajemen waktu. Kameranya coba mana, lihat, Bapak pengen lihat wajah ganteng Dika. Nah, mana ke bawah? Nah, gimana? Ayo, sama kayak yang tadi. Hah? Ya Pak, sama tadi. Oke. Jadi intinya harus bisa mengatur waktu gitu ya. Oke, terima kasih ya Dika. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, anak-anakku. Jadi dari video tadi katanya tadi sudah disimpulkan tuh, kita harus memang bisa mengatur waktu dari, mungkin kalau waktu itu kan ya sama semua orang itu, satu dikasih waktu sama Allahnya itu 1 kali 24 jam. Ada tidak yang dikasih lebih waktunya? Wah, saya jadi 25 jam, kan tidak semuanya dikasih sama 1 kali 24 jamnya. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita memanagenya. Tahu memanage itu bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas itu gitu. Nah, tapi karena ini Bapak memakai metodenya discovery learning, jadi kalian yang harus mencari di internet, tanya ke teman, tanya ke orang tua, ke keluarga. Nah, manajemen waktu itu apa? Gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kan sudah tuh diawali dengan kalian mengungkapkan pengaturan waktu dan sebagainya. Itu kan awalan saja. Jadi besok tuh kalian harus cari ya. Nanti ada rentang waktu. Bisa searching mah cuma 5 menit sampai 10 menit juga. Nah, besok itu harus ada, kita bahan diskusinya, kalian cari manajemen waktu itu apa, definisinya, pengertiannya, definisi pengertian gitu. Kemudian maknanya apa? Kemudian apa sih kenapa kita harus bisa memanage waktu atau mengatur waktu, kenapa? Gitu. Kemudian faktor-faktor atau aspek-aspek apa yang mempengaruhi, contoh misalkan yang mempengaruhi pengaturan waktu bagi saya itu teman Pak. Kenapa teman? Karena ketika saya lagi belajar, teman ngajak main game mabar, saya ikut. Nah, misalkan seperti itu. Nanti kita lebih diskusinya lebih dalam untuk besok gitu ya. Itu. Nah, jangan lupa juga kita besok ketemu jam sama nih, jam 8. Bapak harapkan sudah bisa mulai. Kemudian kalau sudah bisa mencicil nih ya untuk tugasnya besok, kalian harus mempersiapkan nih jadwal dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ngapain saja, minimal dicoret-coret dulu. Kemudian jangan lupa juga bikin desainnya. Nanti si jadwal ini mau saya apakan, atau hanya ditulis di kertas saja, atau memang saya mau mengkreasikan sebagus mungkin. Biasanya nih di sini di Almasum kan banyak ekskul ya, kalau lagi nggak daring. Nah, di sini karena untuk memuaskan dahaga kalian tentang aktivitas selain belajar nih, sekarang kalian Bapak harapkan membuat kreasi ya. Apakah itu gambar, apakah itu di kertas, apakah itu di karton, apakah itu di manapun juga, tentang jadwal kegiatan sehari-hari khususnya. Nah, kalian akan menemukan waktu belajar terbaik kalian kapan. Nah, gitu ya. Nanti ini akan berkaitan nih materinya. Ada tentang gaya belajar, ada tentang nanti kedepannya modalitas belajar. Oh, saya itu gaya belajarnya seperti ini. Saya itu harus mendengarkan, harus menonton video, saya itu harus sambil bergerak. Nah, seperti itu. Tapi sebelum ke sana, nah, untuk mengetahui waktu kapannya itu kapan nih waktu yang terbaik belajar kalian gitu ya. Siapkan ya, besok Bapak harapkan sudah ada bahan, minimal ada. Syukur-syukur sudah jadi, Pak saya sudah jadi nih pakai aplikasi ini, pakai
pakai misalkan metodenya seperti ini, aplikasinya apa, saya di komputer, saya di Android, boleh. Tapi yang terpenting untuk besok itu bahan apa itu definisi manajemen waktu. Nah, faktor-faktornya apa? Itu paham ya? Paham? Siap nggak? Oke. Nanti kalau tidak jelas nanti Bapak akan bahas di WA gitu kan. Kemudian selain itu ada isian juga yang harus kita isi. Pak, banyak banget sih tugasnya. Insya Allah ya, nggak apa-apa, tidak akan memberatkan kalian juga. Kemarin juga ngisi menjawab pertanyaan saja, menjawab pertanyaan apa gitu ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup. Oke. Apa? Siapa? Cukup. Minggu juga ditulis. Bentar, Cak. Gimana? Oh iya, ditulis enggak Pak? Misalkan definisinya apa? Ya, boleh ditulis, boleh. Sabtu Minggu juga ditulis, Pak. Sabtu Minggu. Oh iya, boleh dikasih keterangan hari Sabtu, hari Minggu boleh. Nah, boleh gitu ya. Atau misalkan Pak, saya mah waktunya hari efektif belajar Senin sampai Jumat. Nih, biasanya saya seperti ini gitu. Gitu. Pak, dibikin jadwalnya itu selama 1 minggu, full dari Senin sampai Jumat. Tidak full ya. Yang penting kalian bikin salah satu hari saja, misalkan Senin sampai Jumat, untuk mewakilinya misalkan hari Senin. Pada pelajarannya beda-beda. Nah, ya untuk itu misalkan kan ada jadwal tuh. Nah, gitu. Misalkan belajar daring, misalkan jam 8 sampai jam 11. Nah, setelah itu ngapain gitu. Jadi perwakilan hari saja ya. Tidak dalam 1 minggu itu ditulis semua. Nah, gitu. Pak, saya mau 1 minggu biar lebih jelas, boleh. Itu ya. Itu. Pak, saya mau misalkan weekday sama weekend. Misalkan weekday-nya 1 hari, misalkan contoh ambil hari Senin. Kemudian weekend-nya hari Sabtu, boleh gitu. Ya, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke. Jadi memang nih, setelah ini pelajaran apa nih? Pelajaran apa? Nggak tahu. Pelajaran apa? Bapak nanya nih. Raka, pelajaran apa setelah ini? Hai Raka. Halo. Tahu nggak? Oh, lihat dulu pelajaran apa setelah ini, pelajaran apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu satupun nih pelajaran setelah ini? PJOK, Pak. Apa? Oh, PJOK, bener. Terima kasih Raka. Nah, PJOK ya, siap-siap saja untuk PJOK. Nih ada waktu mulai kan jam 9 kan ya. Jam 9 nih, ada waktu 9 menit lagi, kurang lebih 10 menit lagi. Nah, Bapak tutup saja untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi gitu ya. Nah, terima kasih ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk besok tuh cari materinya, tentang ditulis boleh, diingat-ingat juga boleh, tapi bagusnya ditulis. Kemudian nanti kalau ada yang kurang paham, kita diskusi di grup WA seperti itu. Ya. Kemudian Pak, nanti saya minta dong videonya yang tadi, soalnya tidak lancar di saya, nanti Bapak juga kirim di sana gitu. Ya, terima kasih kalian sudah mengungkapkan apa yang kalian pikirkan, diwakili oleh teman-teman yang lain yang mengungkapkan. Ya, Bapak harapkan lebih aktif lagi di WA dan di pertemuan berikutnya. Paham ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat ya. Oke.